Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Musfita dari kelas 4B D4 Akuntansi, nomor BP 1711021006, Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang human right and Kantian etik. Nah, pada materi ini kita akan membahas 3 bagian utama, yang mana 2 bagian yang utama kita akan membahas beberapa gagasan dasar tentang hak asasi manusia, dan bagian yang terakhir kita akan membahas tentang pendekatan Kantian. Nah, saya akan mulai dengan beberapa diskusi tentang hak asasi manusia, cara pendekatan etika yang mungkin memiliki daya tarik yang cukup besar bagi individu ataupun kelompok yang didiskriminasi secara tidak adil ataupun yang ingin mendapatkan dukungan yang jelas untuk tindakan politik dan perubahan dalam hukum sikap masyarakat. Namun sayangnya tidak sulit untuk menghasilkan daftar hak yang panjang tanpa mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang dihasilkan ataupun aturan prioritas yang harus digunakan jika hak tidak konsisten satu sama lain. Teori deontologis dalam etika adalah teori yang menyatakan bahwa beberapa tindakan itu benar atau salah, terlepas dari konsekuensinya. Nah, ini biasanya mengarah pada beberapa pertimbangan hak, tugas, dan kewajiban. Jadi, pendekatan deontologis untuk pengambilan keputusan moral didasarkan pada aturan dan prinsip yang mendorong atau membatasi tindakan daripada berfokus pada konsekuensi. Nah, hukum biasanya bertindak seperti ini. Hak asasi manusia adalah pernyataan umum yang dimaksudkan untuk berlaku bagi semua orang, terlepas dari sistem hukum yang berlaku pada sebuah negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada tahun 1948 adalah salah satu contoh yang paling terkenal dari serangkaian pernyataan tersebut. Artikel-artikel dalam deklarasi ini misalnya pada artikel pertama, all human beings born free and equal in dignity and rights, yang mana semua manusia itu dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka diberkahi dengan akal, hati, dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Artikel 19, everyone has the right to freedom of opinion and expression, yang mana setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas negara. Artikel 24, everyone has the right to rest and leisure, include reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, yang mana setiap orang berhak untuk beristirahat dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan bayaran. Yang kedua, hak kesetiaan dan kompromi pada penyimpangan praktis. Untuk memberikan jeda dalam teori etika, pada bagian ini akan membahas beberapa masalah yang dapat kita hadapi dalam konteks bisnis ketika kita menganggap gagasan hak saya dengan sangat serius. Ini juga memperkenalkan beberapa masalah yang terkait dengan gagasan kesetiaan. Seperti pernyataan berikut ini, saya memiliki hak dan saya tidak akan mundur dalam tuntutan berdasarkan hak-hak tersebut. Yang kedua, saya memiliki prinsip yang tidak akan pernah saya kompromi. Dan yang ketiga, saya tidak akan pernah mengingkari janji. Nah, jika kita pernah membuat pernyataan seperti di atas,
maka kemungkinan besar kita pada akhirnya akan mendapatkan masalah. Kesulitannya lebih sedikit berkaitan dengan memiliki hak dan prinsip dan membuat janji, tetapi lebih kepada kepastian yang mutlak yang kita pegang padanya. Yang ketiga, etika Kantian. Salah satu filsuf terbesar dalam tradisi Barat adalah Immanuel Kant. Tulisan Kant menunjukkan bahwa analisis dari masalah utama dalam filsafat yang didekati dengan sangat tegas melalui penggunaan akal dengan hati-hati, tetapi dengan perhatian pada implikasi praktis dari analisis teoritisnya. Kant menjalani seluruh hidupnya di kota Königsberg, Jerman, di mana dia bekerja sebagai seorang akademis. Tidak seperti Ham, dia bukan seorang ateis tetapi bertekad untuk mendasarkan analisis filosofinya pada argumen yang masuk akal daripada seruan apapun pada keyakinan agama. Karya yang dihasilkan tetap menjadi bahan pokok dari banyak mata kuliah filsafat, baik dari segi manfaat maupun untuk membantu pemahaman banyak penulis yang telah menggunakan karyanya sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Kant menghasilkan apa yang pada dasarnya pernyataan klasik etika deontologis, di mana tindakan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dasar yang dirangkum dalam berbagai pernyataan alternatif, kategoris, atau hukum moral. Sebagian dari alasan Kant untuk mengembangkan pendekatan ini adalah ketidaksepakatan mendasar pada pendekatan Hume. Kant sama sekali tidak menerima bahwa tindakan moral diikuti dari perasaan atau keinginan seseorang. Justru sebaliknya, kita melakukan apa yang benar karena itu adalah tugas kita untuk melakukannya daripada kecenderungan kita. Namun sayangnya, perhatian pada nalar ini menghasilkan prinsip yang agak abstrak, yang tidak mudah dikaitkan dengan banyak situasi praktis dan gagasan tentang tugas yang mungkin ditemukan beberapa orang yang bertentangan dengan gagasan tentang perkembangan moral dan motivasi. Namun beberapa mendapat dukungan secara langsung. Treat others only as you consent to being treated in the same situation. Perlakukan orang lain jika Anda setuju untuk diperlakukan dalam situasi yang sama. Nah, ide tindakan timbal balik ini secara historis ditemukan dalam sejumlah sistem kepercayaan dan membentuk dasar pemikiran yang masuk akal tentang etika praktis. Singkatnya, jika kita mempertimbangkan apakah suatu tindakan tertentu benar secara moral, kita harus membayangkan bahwa tindakan ini menjadi contoh dari aturan umum yang diadopsi oleh setiap orang setiap saat. Kami kemudian harus menilai secara logis akibat dari situasi seperti itu dan bertanya apakah sebuah tindakan itu layak. Misalnya, kita mempertimbangkan untuk membuat janji yang kita tahu tidak akan kita tepati. Jika kita menerapkan aturan di atas, kita harus membayangkan bahwa semua janji yang dibuat tanpa niat untuk menepati ini jelas bukan situasi yang memungkinkan karena sifat dari sebuah janji tersebut. Inti dari janji adalah bahwa janji itu ditepati, setidaknya kecuali untuk beberapa peristiwa berikutnya yang terjadi mungkin membuat janji yang diberikan tidak mungkin untuk ditepati. Oleh karena itu, kami menolak gagasan membuat janji palsu. Dapat dilihat bahwa aturan emas adalah versi terbatas dari imperatif kategoris. Perlu dicatat bahwa pendekatan ini bukanlah konsekuensialis. Meskipun hasil tindakan akan ada dalam pikiran kita ketika memutuskan apakah kita ingin maksimal menerapkan secara universal. Fokus utamanya adalah pada tindakan.
Salah satu pengembangan kerangka kantian yang mungkin kita pertimbangkan di sini adalah Carena Wederos, yang mencoba untuk mengatasi beberapa masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Ini dilakukan melalui gagasan daftar tugas prime facie, yaitu tugas yang dapat diganti, tidak seperti imperatif kategoris Kant. Di sini ada 7 diantaranya. Yang pertama, fidelity, menepati janji. Yang kedua, reparasi, yaitu mengganti kerugian yang telah Anda lakukan terhadap orang lain. Yang ketiga, syukur, membalas kebaikan mereka yang telah berbuat baik kepadamu. Yang keempat, keadilan, itu gangguan distribusi utilitas yang tidak sesuai dengan manfaat. Yang kelima, benefisensi, itu berbuat baik kepada orang lain. Yang keenam, perbaikan diri dalam hal kebajikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, non-maleficence, yaitu tidak merugikan orang lain. Kesimpulan, meskipun konsep hak asasi manusia mungkin terlihat dapat diakses oleh sebagian besar pembaca, etika Kant dapat tampak abstrak dan sulit. Ini sangat disayangkan, dan bagian tentang Kant di atas telah ditulis untuk menjelaskan ide-ide dalam konteks bisnis tanpa kehilangan dari pendekatan yang ketat ini. Selanjutnya, Bowie pada tahun 1999 direkomendasikan sebagai rincian dari pendekatan Kant untuk konteks bisnis, dan juga Gensler pada tahun 1998 juga bekerja keras untuk membuat Kant dapat dimengerti oleh pembaca non-spesialis, meskipun bukunya tidak secara khusus membahas dunia bahasa bisnis dan organisasi. Cukup sekian pembahasan materi dari saya mengenai hak asasi manusia dan etika Kantian. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, baik itu bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.